Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, malam, ataupun tengah malam untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah pemrograman berbasis objek satu. Nah, selanjutnya kita akan bikin program yang menerapkan polymorphisme tapi overriding. Ya, tadi overriding itu berarti metodenya punya nama dan parameter ya, jumlah atau tipenya sama. Posisinya berada pada subclass. Ya, jadi ini yang berlakunya itu kalau dalam bentuk inheritance atau pewarisan. Kita lihat dulu kode programnya. Nah, contoh di sini, misal kita punya kelas sepeda. Dia punya atribut gear, kemudian kita buat lagi satu buah metode yang namanya setGear dengan satu parameter pertambahan gear tipenya integer. Jadi ada satu parameter tipenya integer. Isinya hanya untuk menambahkan nilai gear. Bikin lagi satu buah metode untuk mendapatkan nilai gear ya, getGear, isinya return gear. Nah, kelas sepeda ini kemudian kita wariskan nih isinya, kita inheritance ke dalam sepeda gunung. Ternyata di sepeda gunung kita akan bikin lagi nih, coba lihat ya teman-teman. Void setGear, integer pertambahan gear. Nama metodenya sama, jumlah parameter dan tipe parameternya sama juga. Jumlahnya 1, tipenya integer. Nah, ini kan metodenya sudah ada ya, sudah diwariskan sebenarnya dari sepeda kan. Kita lihat di sini ya nih, setGear, integer pertambahan gear. Integernya yang masalah ya, namanya ini nggak apa-apa padahal ya. Selama dia menggunakan integer, walaupun namanya apapun, itu tetap dihitung, itu sama. Jadi kalau kayak gini nih, setGear, kemudian integer, di sini juga setGear integer. Sudah diwariskan padahal oleh sepeda. Kenapa jadi sepeda gunung bikin lagi kan? Ternyata memang sengaja. Kita pengen memang nanti pada saat sepeda gunung ini dipanggil, diinstansiasi jadi objek, kita panggil setGear yang jalan yang ada pada sepeda gunung, bukan dari warisannya. Nah, itu maksudnya dari overriding ini, teman-teman. Jadi yang dipanggil ketika setGear jalan, yang kayak gini nih, super titik setGear pertambahan gear. Nah, ini maksudnya berarti ini menjalankan metode setGear yang ada pada kelas orang tuanya, kelas parennya, atau tadi super kelasnya. Ya, jadi pada saat dipanggil, supaya tetap bisa menjalankan punyanya super kelas, tambahin super. Berarti jalan ini nih. Nah, bagian ini tetap jalan. Setelah jalan bagian itu, kemudian jalan lagi. Gear sama dengan 2 dikali get gear. Nah, jadi kalau kita jalankan, misal kayak gini nih di sini, di sepeda gunung beraksi, sepeda gunung, SG nama objeknya ya, sama dengan new sepeda gunung, SG titik setGear 2. Nah, maka nih kalau sudah kayak gini nih teman-teman, duanya ini dikirimkan ke sini. Ya, bukan ke sini. Karena yang jalan itu dari instansiasi sepeda gunung dulu kan. Jadi dicari dulu di sepeda gunung ada nggak setGear. Ada ternyata. Jalan nih di sini. Selanjutnya di dalamnya menjalankan lagi super titik setGear pertambahan gear. Berarti 2 ini masuk ke parameter pertambahan gear. Tapi yang jalan itu setGear yang punya super. Punya super kelas. Nah, ini 2-nya dikirimkan ke sini. Nih, dioper lagi ke sini. Jadi berarti gear sama dengan gearnya 0 kan sebelumnya ditambah 2. Jadinya 2 ya. 2 dikirimkan lagi ke sini. Nilai ini jadinya punya nilai 2 ya. Kemudian gear sama dengan 2 dikali get gear ya. Jadi gear tadi yang 2 tadi dikali lagi dengan 2. Karena get gear ini menjalankan dari sini mengembalikan nilai gear kan. Nilai yang ini tadi ya, sama ya 2 ya. Jadi 2 dikali 2, maka nanti yang tampil nilai gearnya saat dipanggil kayak gini nih, get gear, itu adalah 4. Jalan lagi nih di sini, set gearnya 3, maka dikirim lagi ke sini. Turun lagi ke sini, 3-nya jalan dulu di super kelasnya. Di sini lagi.
ya kan? Tadi ada gearnya 4, posisi terakhir. 4 ditambah 3, 7 jadinya. Ya, 7 dimasukkan lagi ke sini. Terus 2 dikali get gear, 7. Maka 2 dikali 7, 14 nilai gearnya. Nah, sekarang kalau ditampilkan, SG titik get gear itu adalah 14. Hasil 2 kali 7 tadi. Asik ya, teman-teman ya, loncat-loncat kayak gitu kan. Dia panggil yang ada set gear di subclass, dijalankan di superclass, balik lagi, kemudian jalankan lagi yang ada pada subclassnya. Nah, itu memungkinkan untuk kita bikin yang seperti itu ya. Coba kita bikin nih kode programnya. Ya, seperti biasa, kita bikin lagi di sini ya. Masih di pertemuan ke-6. Tambah kelas lagi satu namanya sepeda. Nah, kita buat satu buah atribut gear ya. Private integer gear. Satu buah metode kemudian tadi public set tambah gear. Gak apa-apa berbeda ya dengan yang contoh di Salindia. Nah, kemudian di sini kita tambah tadi ada integer pertambahan gear. Isinya itu gear sama dengan gear ditambah pertambahan gear. Nah, satu lagi untuk yang mengambil nilainya ya, get gear, return gear. Dah. Nah, yang ini kita pengen nanti namanya dipakai lagi ya kan di dalam kelas yang menurunkan kelas sepeda. Jadi kita bikin satu buah kelas namanya sepeda gunung. Nah, supaya dia bisa menurunkan kelas sepeda gunung ini menurunkan kelas sepeda, kita extend ya. Extends, jangan lupa pakai S, extends, kemudian sepeda. Nah, kalau sudah, kita buat lagi misalnya metode yang sama nih. Tuh, yang menerapkan overriding ya. Jadi ini misal nih, nama ini kita ingat nih teman-teman. Set tambah gear dengan satu parameter integer ya. Pakai lagi nih di sini misalnya public void set tambah gear integer penambahan gear. Nah, kalau sudah kayak gini kan sama nih ya. Di sini set tambah gear, walaupun namanya nggak sama ya, pertambahan gear itu kan tapi integer. Di sini set tambah gear integer juga ya, samakan aja supaya bagus padahal nih pertambahan gear. Nah, tetap nggak bisa kan? Sebab nih dia sudah ada. Supaya lebih jelas bahwa ini adalah overriding dari metode yang ada pada kelas sepeda, kita bisa tambahkan tulisan add override teman-teman. Nih di sini ada tulisan katanya add gitu kan, add override annotation ya. Bisa diklik di sini, kemudian tambahkan nih, klik. Nah, boleh kayak gitu atau bisa juga diketik manual. Di sini enter, ini kan masih warning ya. Dia nggak error tapi warning ya. Add override. Itu. Maka hilang warningnya. Buat apa sih? Supaya kita tahu bahwa metode ini mengoverriding metode yang ada pada superclass. Jadi nanti kalau kita mau memanggil metode ini, itu jelas dia yang dijalankan adalah yang ada pada subclassnya. Ya, padahal di superclass juga ada. Nah, dengan tanda ini kita tahu bahwa dia ada di superclass itu ya. Isinya kita pengen jalankan metode set tambah gear yang ada pada superclass. Jadi kita panggilnya kayak gini. Super titik set tambah gear. Nah, jadi nilai yang menjadi parameter masuk juga ke sini ya. Setelah itu gearnya sama dengan 2 dikali get gear. Tuh. Nih ya, maksudnya angka 2 dikalikan dengan get gear ini. Ngambil dari sini nih berarti nih.
return gear ya, mengambil nilai gear saat ini. Nah, di sini ada error nih teman-teman. Gear has private access in sepeda. Ya kan? Karena dia sudah diturunkan dari kelas sepeda, tapi dia masih private, tetap nggak bisa. Ya, sebab tadi private hanya bisa dibaca di kelas yang sama. Supaya bisa, ini kita bisa ganti dengan protected. Ya, supaya kebaca juga di kelas sepeda gunung. Ya kan, yaitu kelas turunannya. Udah bisa nih kayak gini. Kita bikin satu buah kelas lagi untuk menjalankan sepeda gunung beraksi misal. Nah, bikin metode main, kemudian buat objek dari kelas sepeda gunung ya. Terus SPD aja. Nama objeknya biar simple. SPD titik. Nah, kita panggil misal yang di sini tadi nih. Set tambah gear. Tapi yang ada pada subclass ya. Set tambah gear. Wah, nggak bisa otomatis ya teman-teman. Set tambah gear. Nyangkut nih. Gak apa-apa, coba kita tes dulu ya. Set tambah gear. Isikan nilainya. Misal 2. Kemudian kita tampilkan nilainya. Gear saat ini. SPD titik get gear. Nah, ini juga nyangkut. Ya kan, harusnya bisa ya ngambil dari sini nih. Tapi nggak apa-apa, dua-duanya masih belum bisa dibaca ya dari sepeda gunung. Tapi kita jalankan, tes dulu. Ternyata bisa. Itu kadang bisa kayak gitu ya teman-teman, nyangkut ya. Jadi tenang aja. Selama kita yakin bahwa kode kita itu dijalankan dengan benar ya, yang kita ketikkan itu benar, lanjutin dulu aja. Lanjut, kemudian nih nilainya 4, padahal yang saya kirimkan 2 kan. Dari mana? 2 ini tadi dikirimkan ke sini ya. Ke sini. Masuk 2. Nah, superset tambah green-nya dijalankan. Jadi 2 itu masuk ke sini dulu. Ke sini 2. 0 ditambah 2. Jadinya kan 2 ya. Jadi gear saat ini sama dengan 2 dulu nih. Lanjut ke bawahnya ke sini. Nah, 2 dikali get gear. Berarti 2 dikali 2, 4 kan? 4 jadi gear. Makanya pas sudah dipanggil SPD.getGear, maka di return tadi nilai gearnya, yaitu 4 tadi ya. Maka tampil 4. Panggil lagi misalnya nyambung nih, SPD.set tambah gear 3. Ya, terus kita jalankan. Berapa nih harusnya nih? Kita tebak dulu ya. Benar apa enggak? Nanti pas dijalankan kita buktikan kan. 3 tadi masuk ke sini. Terus jalan yang superset tambah gearnya, 3-nya dikirim ke sini. Ya, jadi terus gearnya tadi 4 ditambah 3, 7 ya. Masuk ke sini. Kemudian turun ke sini. 2 dikali get gear. Ngambil nilai 7 tadi. 2 dikali 7, 14. Nah, dijalankan di sini gear saat ini. SPD titik get gear. Berarti ke sini. Panggil ini. Ya, return gear. Yaitu nilai gear saat ini tadi 14. Nah, benar nggak nih 14 nih? Coba kita jalankan. Benar. Save. Ya, ini membuktikan berarti metode set tambah gear tadi namanya sama, tipe dan jumlah parameternya sama, menjadi di override. Ya, ini yang dijalankan. Padahal sudah ada juga di dalam superkelasnya. Kalau nggak dipanggil teman-teman, kayak gini aja misal, maka yang di dalam superkelas nggak dijalankan. Memang ditimpa sepenuhnya dengan ini. Ya, boleh saja kalau nggak dipanggil, hasilnya tentu berbeda ya. Nih kalau kita lihat. Nah, 0 dan 0. Kok bisa? Coba kita jalankan ya. Set tambah gearnya 2. Masuk ke sini. 2, ya kan? Kemudian tapi di sini kalau kita lihat 2 dikali get gear. Get gearnya nilainya 0 ya. 2 dikali 0 ya 0.
Kemudian turun lagi ke bawah. Jadi saat ini jadinya 0 ya. Jalan lagi 3, panggil lagi ini. Kirim ketiga ke sini. Tiganya nggak jadi apa-apa karena ini 2 dikali get gear kan. Beda halnya kalau misalnya 2 dikali pertambahan gear. Nah, baru kepakai itu nilai 2 dan nilai 3-nya ya. Nah, ini baru nggak 0 kalau kayak gini kan. Ini kalau kita jalankan. Tuh, pas ya. Jadi 2, kemudian dikirim ke sini. 2 dikali pertambahan gear 2, 4 yang tampil. Jalan lagi yang ini 3, ke sini lagi 3. 2 dikali 3, 6. Benar. Ya, karena memang supernya ini tidak dipanggil. Ya kan, berarti bagian yang ada, metode yang ada di dalam super kelasnya itu tidak dijalankan. Ya, kalau misalnya kita tidak panggil seperti ini. Ini kan dikomentari ya, artinya tidak dipanggil. Nah, itu sudah terbukti teman-teman bahwa kalau kita buat nama metode yang sama, jumlah dan tipenya sama, posisinya ada pada subclass, maka dia akan menimpa yang ada pada superkelasnya. Catatannya harus nama dan tipenya sama ya. Tuh. Kalau misalnya nama dan tipenya berbeda, jadi metode biasa. Kalau namanya sama, tapi tipe-tipenya berbeda, itu bukan overriding, tapi overloading. Ya kan? Karena tadi namanya sama, tipe atau jumlah parameternya berbeda. Ya, itu overloading tadi. Dan letaknya bisa di dalam kelas yang sama ya. Kalau kelas yang sama menerapkan nama dan tipe yang sama itu pasti nggak bisa, nggak boleh ya kan, harus ada satu aja ya, nama dan tipe jumlahnya itu yang sama itu harus satu. Seperti itu ya teman-teman, silahkan nanti dicoba-coba membuat program yang menerapkan polimorfisme ini, baik itu overloading atau itu overriding.